Saudara-saudari sekalian, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Perkenalkan, nama saya Regina Mala. Saya berasal dari Batak. Saya mahasiswa semester 3 IPA 1 Sirius Rupiah. Berdirinya di sini, saya mau membawakan katekese tentang pentingnya peran orang tua dalam pendidikan moral anak. Untuk tidak memperpanjang waktu, baik langsung saja kita mulai dengan katekese kita pada siang hari ini dengan lagu pembuka. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di hatinya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu tinggal beserta kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dan merenungkan sabda dan karya-Mu. Hiburlah kami dengan belas kasih rahmat-Mu ini yang Allah yang Maha Kasih, sumber saudara satu sama lain. Biarlah kami merasakan cinta-Mu dan persekutuan kami semakin menjadi komunitas yang sehati dan sejiwa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Kepala Gereja kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, saudara-saudari sekalian, sebelum kita mendengarkan atau menggali situasi konkret terkait kegiatan katekesi kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan cerita dari tema yang kita bahas. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Peran orang tua dalam membentuk karakter seorang anak. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Arka yang sangat ceria dan selalu ingin tahu tentang segala hal di sekitarnya. Arka memiliki orang tua yang sangat perhatian, yaitu ayahnya Pak Rudi dan ibunya Bu Maya. Keduanya menyadari betul bahwa pendidikan moral sangat penting bagi perkembangan anak mereka sejak dini. Arka diajarkan oleh kedua orang tuanya untuk selalu berlaku jujur saat hal. Suatu hari, Arka pulang sekolah sambil membawa sebuah buku yang tidak ia beli, melainkan ditemukan di taman. Melihat Arka pulang dengan buku tersebut, Pak Rudi bertanya, "Arka, dari manakah kamu mendapat buku itu?" Arka terdiam sejenak. Ia tahu bahwa ia tidak membeli buku tersebut, tetapi ia merasa sayang untuk mengembalikannya. Namun di depan ayahnya, ia memutuskan untuk berkata jujur. Ayah, saya menemukannya di taman. Saya tidak membeli buku ini." Pak Rudi tersenyum dan berkata, "Arka, yang paling penting adalah kejujuran. Walaupun kamu menemukannya, itu bukan milikmu. Kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Keesokan harinya, Pak Rudi dan Arka bersama-sama pergi ke taman untuk mencari pemilik buku tersebut dan mengembalikannya.
Arka merasa senang karena ia bisa melakukan hal yang benar meskipun awalnya merasa ragu. Di sisi lain, Umaya juga selalu mengajarkan Arka tentang pentingnya berbagi dan menolong sesama. Setiap kali ada tetangga yang membutuhkan bantuan, Umaya selalu mengajak Arka untuk ikut serta. Misalnya, ketika nenek tetangga mereka kesulitan membawa barang belanjaannya, Umaya mengajak Arka untuk membantu. Arka, kita harus selalu peduli dan membantu orang lain yang membutuhkan, kata Umaya dengan lembut. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita meski bukan dari orang yang kita bantu. Arka pun mulai memahami nilai-nilai tersebut dan dalam kesehariannya ia tidak ragu untuk membantu teman-temannya atau orang lain yang membutuhkan. Ia belajar bahwa kebaikan, kejujuran, dan saling membantu adalah bagian dari moral yang harus dijaga sepanjang hidup. Seiring berjalannya waktu, Arka tumbuh mengajak anak yang penuh dari anak yang penuh kasih, jujur, dan peduli terhadap sesama. Ia tahu bahwa semua nilai-nilai moral yang dimilikinya berasal dari didikan dan contoh yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Ia merasa sangat beruntung memiliki orang tua seperti Pak Rudi dan Bu Maya yang selalu mengajarkan dan melindunginya dengan penuh cinta. Baik, saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan pengalaman cerita tadi, saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan cerita tadi, mari kita sama-sama mendalami situasi konkret terkait cerita yang sudah dibacakan tadi. Ada beberapa pertanyaan terkait cerita tadi. Yang pertama, kira-kira bagaimana reaksi Arka ketika ditanyai oleh ayahnya tentang buku yang dibawanya tadi? Mungkin ada dari saudara-saudari yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, dari saudari Dharma. Baik, reaksi Arka ketika ditanya oleh ayahnya tentang buku yang dibawanya, bahwa Arka merasa ragu, namun ia memutuskan untuk berkata jujur dan mengakui bahwa ia menemukannya di taman. Baik, terima kasih kepada saudari Dharma yang sudah menjawab pertanyaan nomor 1 tadi. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika buku yang bukan milik kita atau barang yang bukan milik kita harus mengembalikannya pada pemilik aslinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Kira-kira apa nilai moral yang diajarkan Bu Maya kepada Arka? Mungkin ada dari saudara-saudari sekalian yang ingin menjawab pertanyaan nomor 2. Waktu kesempatan saya persilakan. Baik, kepada saudari Manding. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tadi. Bu Maya mengajarkan Arka tentang pentingnya berbagi dan menolong sesama, serta menunjukkan bahwa kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada kita. Baik, terima kasih kepada Ibu Yani yang sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Baik, ketika kita sebagai orang tua kita harus mengajarkan tentang kasih dan moral kita kepada anak-anak kita. Baik, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Mungkin ada dari saudara-saudari sekalian yang mengalami kendala atau mengalami situasi konkret yang sesuai dengan pengalaman cerita tadi. Mungkin ada pengalaman yang sesuai dengan cerita yang sudah dibacakan tadi. Mungkin ada pengalamannya. Waktu dan kesempatan saya silakan untuk menceritakan pengalaman dari saudara-saudara sekalian. Baik, kepada saudari Zikrin, waktu dan kesempatan saya silakan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin saya menceritakan pengalaman saya yang mungkin berkaitan dengan tema yang dibahas pada sore hari ini. Jadi, saya menceritakan pengalaman saya selama saya menjadi seorang ibu dalam berumah tangga. Saya memiliki 2 orang anak, yaitu laki-laki semua, kakak dan adik. Jadi, si kakak ini
si kakak ini bisa dikatakan sangat bebal dan tidak mengikuti segala aturan yang saya berikan, tetapi si adik sangat penurut. Suatu hari si kakak ini mengalami kecelakaan dan kecelakaan ini sangat sangat memprihatinkan. Dia tidak bisa melakukan aktivitas di luar dan dia di sini merasa stres karena dia tidak bisa lagi berjalan-jalan dengan teman-teman. Tetapi di sini peran saya seorang ibu tidak pernah tidak pernah berputus asa dalam memberikan dorongan kepada saya supaya saya bisa sembuh. Setelah dia sembuh dari kecelakaan ini, dia menyadari bahwa segala aturan dan segala aturan yang saya berikan sebelum dia mengalami kecelakaan sangat menyadari di sini bahwa pentingnya menaati aturan. Mungkin itu saja pengalaman konkret saya yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ju yang telah menceritakan pengalamannya tadi. Terima kasih kepada Saudari Ju menceritakan pengalamannya terkait tema kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita agar mereka selalu memperhatikan bahwa sikap peduli terhadap seseorang dan sikap tingkah laku terhadap orang yang lebih tua dari anak-anak, dan juga tentang pentingnya berlaku sikap jujur terhadap orang tua dan orang lain. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Selanjutnya kita masuk ke kira-kira apa kesan dan pesan dari cerita tadi atau dari pengalaman yang sudah diceritakan terkait tema kita pada siang hari ini tentang peran orang tua dalam pendidikan moral anak. Kira-kira apa kesan dan pesannya dari cerita ini? Mungkin ada dari saudara-saudari sekalian. Kesempatan saya persilakan. Baik, kepada Saudari Dharma, waktu kesempatan saya persilakan. Baik, dari cerita tadi pesan yang mungkin bisa kita ambil bahwa sebagai orang tua kita harus benar-benar menyadari tanggung jawab kita dalam mendidik anak. Bagaimana kita sebagai orang tua itu harus memberikan teladan dalam kata-kata maupun tindakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dharma yang sudah memberikan kesan dan pesannya tadi. Baik, saudara-saudari sekalian, penegasan dari cerita tadi itu terkait pentingnya orang tua dalam pendidikan anak itu, kira-kira orang tua itu harus menjadi teladan cinta kasih. Orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan teladan bagi anak-anak mereka dalam menghidupi cinta kasih, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Dalam hal ini, orang tua diharapkan untuk memperlihatkan kasih sayang, pengertian, dan pengampunan dalam setiap tindakan mereka, sehingga anak-anak selalu belajar untuk meneladani kasih yang tulus kepada sesama. Baik, saudara-saudara sekalian, setelah kita sudah mensharingkan pengalaman terkait cerita tadi, mari kita sama-sama mendengarkan cerita dari kitab suci. Kira-kira apa kata kitab suci terkait cerita tadi. Terus mari kita buka di kitab suci, kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Baik, saya persilakan kepada Saudari Adi untuk akan kitab suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi
tetapi didiklah mereka di dalam ajaran nasihatnya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci tadi dari kitab Efesus bab 6 ayat 1 sampai 9, di sini saya memberi ada 3 pertanyaan. Kira-kira pertanyaan baik saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengar bacaan teks kitab suci tadi, kira-kira ayat yang menarik dari bacaan kitab suci tadi itu apa dan apa alasannya? Saya berikan kepada Dharma. Baik, dari bacaan tadi dari Efesus bab 6 ayat 1 sampai 9, saya tertarik dengan ayat 4 yang mengatakan bahwa dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mengapa saya tertarik dengan ayat ini? Karena dalam ayat ini menekankan bagaimana orang tua mendidik anak-anak dalam kasih. Dan sebagai anak juga harus menaati apa yang dikatakan oleh orang tua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dharma. Mungkin ada lagi dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin memberikan atau menjawab pertanyaan terkait ayat-ayat yang menarik dari isi kitab suci tadi. Mungkin baik kepada Ibu Yusli. Baik, saya tertarik pada ayat 2 yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dan janji ini sudah janji. Dan saya tertarik pada ayat ini tentang kita sebagai anak kita harus menghormati kedua orang tua kita yang telah membesar kita. Baik, terima kasih kepada Saudari Ju yang sudah menjawab pertanyaan nomor 1 dari Saudari Dharma. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa pesan dan kesan dari teks kitab suci yang sudah kita dengarkan tadi? Baik, kepada Saudari Dharma. Baik, terima kasih. Dari bacaan hari ini kita bisa mengambil pesan bahwa harus menaati aturan dan mendidik anak dalam kasih. Terima kasih pada Saudari Dharma. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari sekalian yang ingin menjawab kira-kira apa kesan dan pesan dari bacaan teks kitab suci tadi. Baik, dari Saudari Yuli. Baik, dari saya terkait dengan bacaan teks kitab suci tadi, pesannya yaitu kita harus menghormati orang tua kita. Itu saja. Terima kasih kepada Saudari Yuli. Mungkin ada lagi dari saudara-saudara sekalian. Baik, kalau tidak ada, setelah mendengarkan jawaban dari saudara-saudari tadi, saya menyimpulkan di sini ada mengajarkan tentang di mana hubungan yang benar antara anak dan orang tua serta antara hamba dan tuannya.
dengan penekanan pada rasa hormat dan tanggung jawab yang mendalam terhadap peran masing-masing. Dalam ayat kitab suci tadi, kita menegaskan bahwa pentingnya ketaatan anak kepada orang tua sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Anak-anak diminta untuk menghormati orang tua mereka karena ini adalah perintah yang disertai janji, yaitu supaya mereka hidup panjang umur di bumi. Orang tua, terutama ayah juga diingatkan untuk tidak membangkitkan amarah anak-anak mereka, melainkan mendidik dan menasihati mereka dengan ajaran Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci tadi, kira-kira aksi yang apa yang kita lakukan ke depannya, aksi nyata apa yang kita laksanakan ke depannya terkait pendalaman kitab suci tadi. Kira-kira apa yang kita lakukan ke depannya sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Mungkin ada aksi konkret dari saudara-saudara sekalian terkait cerita tadi. Saya silakan. Kurang lebihnya seperti itu aksi konkret kita ke depannya itu bagaimana orang tua mendidik anak itu dengan baik, dan setelah kita mengalami atau setelah kita mendengar seperti tadi, mari kita satukan doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari Tuhan. Doa penutup. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang telah menyertai kami dalam perlindungan ini. Terima kasih atas pengajaran yang Engkau berikan mengenai pentingnya peran orang tua dalam pendidikan mulai anak-anak kami. Semoga dengan bimbingan setiap orang tua diberikan hikmah dan kekuatan untuk mendidik anak-anak dengan cinta, keteladanan dan nilai-nilai moral yang mulia. Tuhan, tuntunlah kami agar dapat dibentuk karakter anak-anak kami menjadi pribadi yang penuh kasih, jujur, dan bertanggung jawab. Semoga pendidikan moral yang kami berikan mampu menanamkan prinsip-prinsip kebaikan yang akan mendidik mereka sepanjang hidup. Kami serahkan kehidupan anak-anak kami dan setiap langkah pendidikan mereka ke dalam tangan Kasih. Semoga Engkau selalu memberikan petunjuk dan berkati dalam setiap usaha kami. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin.